Apa sih rahasia orang-orang yang kelihatannya selalu tenang dan bahagia, bahkan di tengah badai kehidupan? Hari ini kita akan bongkar rahasia kuno yang mungkin terabaikan, tapi punya kekuatan luar biasa untuk mengubah hidupmu 180 derajat. Ini bukan tentang uang, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Penasaran? Tekan like dulu, subscribe ke channel ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan pencerahan berikutnya. Setelah nonton, komen di bawah, aku siap berubah, atau aku mau ridha Allah, karena interaksi kalian itu semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman inspirasi. Pernahkah kamu melihat seseorang yang saat menghadapi masalah besar, tetap terlihat tenang dan seolah tidak terbebani? Atau saat ada kabar duka, mereka tetap bisa tersenyum ikhlas? Kita semua pasti pernah bertemu orang seperti itu. Mereka punya sesuatu yang bikin kita bertanya-tanya. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia itu, dan kunci utamanya ternyata ada dua, ibadah dan akhlak. Bayangkan begini, ibadah itu seperti fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rajin salat, puasa, zakat, dalil, rumahnya akan kokoh. Tapi rumah yang kokoh saja belum cukup. Ia juga harus indah dan nyaman dihuni, kan? Nah, itulah akhlak. Akhlak itu adalah pembuktian dari kokohnya fondasi ibadah kita. Kalau ibadah kita benar-benar tulus dan berkualitas, otomatis akan tercermin pada perilaku kita sehari-hari. Contoh logis di kehidupan nyata, seorang karyawan yang rajin salat 5 waktu, tapi di kantor sering bohong, mencuri waktu kerja, atau bahkan korupsi. Apakah salatnya benar-benar berkualitas? Tentu tidak. Salat itu seharusnya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar, dia akan menjadi karyawan yang jujur, amanah, bekerja keras, dan peduli pada rekan kerja. Inilah yang disebut akhlak baik, yang merupakan bukti dari ibadah yang diterima Allah. Saat kamu bisa menunjukkan akhlak yang baik, entah itu jujur dalam berdagang, ramah pada tetangga, atau sabar menghadapi kesulitan, jiwamu akan merasakan ketenangan luar biasa. Ketenangan ini akan terbawa sampai kamu menutup mata. Dan saat itu insya Allah kamu akan meninggal dalam keadaan diridai Allah, bahkan bisa tersenyum saat sakaratul maut, karena melihat balasan indah yang sudah disiapkan untukmu. Warisan tak terduga. Kisah ayah biasa, anak luar biasa, dan pahala yang tak pernah putus. Nah, bicara soal pahala yang mengalir tanpa henti, ada satu rahasia lagi yang mungkin belum banyak kita sadari. Keutamaan doa dan pendidikan orang tua untuk anak. Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya bisa kamu nikmati sampai ke akhirat, bahkan setelah kamu tiada. Mari kita ambil kisah nyata yang luar biasa dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas. Ayah beliau, Abbas, adalah seorang pedagang yang super sibuk. Bayangkan, dia punya bisnis yang butuh perhatian penuh. Tapi, ada satu hal yang terus terngiang di benak Abbas. Dia ingin salah satu anaknya menjadi ahli ilmu yang mewarisi kebijaksanaan Nabi. Apa yang dia lakukan? Abbas tidak menyerah pada kesibukan. Sejak Ibnu Abbas masih kecil, dia menitipkan anaknya di majelis Nabi. Dia bilang ke istrinya, Ummu Fadil, tolong titipkan Abdullah ini, nama asli Ibnu Abbas, ke majelis Nabi, biar dia menyerap ilmunya. Nanti bawa lagi, simpan lagi, bawa lagi. Rutinitas ini terus berlanjut. Hasilnya, saat Nabi wafat, Ibnu Abbas masih remaja, sekitar 13-14 tahun. Tapi, tebak berapa hadis yang sudah dia hafal? 2000 hadis. Sementara ayahnya sendiri baru hafal sekitar 200 hadis. Nabi sendiri mendoakan Ibnu Abbas agar menjadi pakar Al-Quran, disebut tarjumanul Quran, dan ahli fikih. Nah, ini bagian yang paling menakjubkan. Setiap kali Ibnu Abbas menyampaikan satu hadis dari 2000 hadis yang dia hafal, pahalanya mengalir deras kepada orang tuanya. Mengapa? Karena inisiatif mendidik anak itu datang dari ayahnya. Sang ayah, Abbas, meskipun sibuk berdagang, punya niat yang sangat mulia. Ingin anaknya menjadi ahli agama. Coba pikirkan ini dalam konteks modern.
Misalkan Bapak Ibu punya anak dan Anda menyekolahkannya ke pesantren terbaik, atau bahkan hanya membimbingnya di rumah untuk hafal Al-Quran dan hadis. Niat Anda bukan cuma supaya anak pintar atau punya gelar, tapi agar dia paham agama dan mengamalkannya. Kemudian, anak Anda tumbuh menjadi seorang ustaz, dai, atau bahkan profesor agama yang ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Setiap kali dia mengajar, setiap kali dia berdakwah, setiap kali dia membimbing orang lain dengan ilmunya, pahala itu akan terus-menerus mengalir kepada Anda, orang tuanya, bahkan bukan cuma jadi ulama. Saat ini jika Anda sebagai orang tua, dengan niat ikhlas memberikan makanan halal kepada anak, mendoakannya saat dia belajar, atau sekadar memintanya membaca Al-Quran, dan dia melakukannya, pahala membaca Al-Quran itu akan mengalir juga kepada Anda. Ini luar biasa kan? Ini adalah investasi terbaik yang tidak akan pernah merugi. Mimpi besar, dokter hafal Quran, arsitek paham fikih, dan presiden ahli agama. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan, pilih dunia atau akhirat. Seolah-olah keduanya tidak bisa bersatu. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk mencari keseimbangan dunia dan akhirat. Doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, adalah bukti nyata bahwa kita bisa dan harus menginginkan keduanya. Bagaimana caranya? Pendidikan adalah kuncinya. Kita harus mencari sekolah-sekolah Islam atau pesantren yang tidak hanya fokus pada hafalan Al-Quran dan ibadah, tapi juga mengajarkan ilmu duniawi yang relevan dengan zaman. Bayangkan ini, seorang dokter yang tidak hanya piawai dalam ilmu kedokteran, tapi juga hafal Al-Quran dan memahami fikih kedokteran. Dia tahu batasan-batasan syariat dalam praktik medis, misalnya, bagaimana menangani pasien perempuan yang seharusnya diperiksa oleh dokter perempuan, dan seterusnya. Pelayanannya bukan hanya menyembuhkan fisik, tapi juga menenangkan jiwa. Seorang arsitek yang mahir merancang bangunan megah, tapi juga hafal Al-Quran dan memahami fikih arsitektur. Dia merancang masjid dengan desain yang menakjubkan, atau membangun rumah yang nyaman sekaligus sesuai syariat. Seorang pejabat negara, bupati, wali kota, atau bahkan presiden yang hafal Al-Quran. Bayangkan kebijakan yang akan mereka buat. Keputusan-keputusan mereka akan didasari pada keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok. Negara akan berkah dan berkemajuan jika dipimpin oleh orang-orang yang paham agama dan mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Ini bukan sekadar mimpi utopia. Ini adalah tujuan yang sangat logis dan bisa kita wujudkan jika kita punya visi yang jauh ke depan dalam pendidikan. Kita tidak harus memilih antara menjadi orang sukses di dunia atau orang yang saleh di akhirat. Kita bisa menjadi keduanya, jadi pemimpin, pebisnis, atau ilmuwan hebat. Belajar dari pahlawan-pahlawan Islam. Terakhir, mari kita bicara tentang inspirasi. Seringkali kita mencari idola dari luar, padahal kita punya banyak sekali pahlawan sejati dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah teladan sempurna dalam berbagai bidang kehidupan, dan kita bisa mengambil inspirasi dari mereka sesuai dengan profesi atau minat kita. Ini bukan cuma sekadar cerita sejarah loh. Ini adalah peta jalan sukses yang sudah terbukti. Contoh-contoh nyata yang bisa kita tiru. Kalau kamu seorang pedagang atau pengusaha, jangan cuma belajar strategi bisnis dari buku-buku modern. Coba pelajari bagaimana Utsman bin Affan berdagang, bagaimana Abdurrahman bin Auf membangun kekayaannya dari nol hingga menjadi salah satu orang terkaya di masanya tanpa melupakan sedekah, atau bagaimana Thalha bin Ubaidillah menjalankan bisnisnya dengan kejujuran dan keberanian. Mereka adalah pebisnis sukses yang juga sangat dermawan dan takut kepada Allah. Kamu akan menemukan bahwa kejujuran, amanah, dan berbagi itu bukan menghambat keuntungan, malah justru membukakan pintu rezeki yang tak terduga. Kalau kamu punya cita-cita jadi pejabat atau pemimpin, pelajari gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang tegas tapi lembut, yang mendahulukan kepentingan umat di atas segalanya.
Atau lihat bagaimana Umar bin Khattab memimpin dengan keadilan yang tak tertandingi, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Mereka adalah pemimpin yang selalu mendengarkan rakyatnya, berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama, dan selalu ingat pada hari perhitungan di akhirat. Kalau kamu berkarir di militer, ingin jadi tentara atau polisi yang hebat, ambil inspirasi dari Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang tak pernah kalah dalam pertempuran, seorang ahli strategi ulung, atau Abu Ubaidah bin Jarrah, komandan yang tawadu dan dicintai pasukannya. Mereka adalah contoh keberanian, kepemimpinan dan ketaatan pada perintah Allah. Kalau kamu seorang ilmuwan, peneliti, atau ingin berkecimpung di dunia pendidikan dan pengetahuan, jangan lewatkan kisah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sosok yang cerdas, memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama, dan sangat disegani karena kebijaksanaannya. Kata-kata dan pemikirannya masih relevan hingga kini. Host, gimana teman-teman? Sudah tercerahkan? Ini bukan cuma teori, ini adalah panduan praktis untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan mencapai ketenangan sejati. Kita bisa menjadi apapun yang kita impikan di dunia, selama kita tidak melupakan bekal kita untuk akhirat. Kisah Ibnu Abbas, keseimbangan dunia akhirat, hingga teladan para sahabat, semuanya mengajarkan kita satu hal. Hidup ini adalah perjalanan menuju ridha Allah, dan setiap langkah, setiap keputusan, bisa menjadi investasi pahala yang tiada habisnya. Yuk, mulai dari sekarang mari kita perbaiki ibadah kita, asah akhlak kita, didik anak-anak kita dengan visi akhirat, dan jadikan para sahabat Nabi sebagai inspirasi dalam setiap profesi kita. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa mendapatkan pencerahan, share ke teman-temanmu agar lebih banyak lagi yang terinspirasi, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari kami. Dan yang paling penting, komen di bawah. Bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu? Atau siapa sahabat Nabi yang paling kamu idolakan dan kenapa? Aku tunggu jawaban kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.